Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Syifaulia Agustina. Di sini saya akan menampilkan video simulasi pendidikan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana kebakaran. Kebakaran adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi di sekitar kita. Tidak hanya menghancurkan harta benda, kebakaran juga dapat mengancam nyawa dan meninggalkan trauma yang mendalam. Tapi, tahukah Anda, dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mencegah kebakaran dan meminimalkan dampaknya. Mari kita pelajari bersama langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menjaga keselamatan kita, keluarga, dan orang-orang tercinta. Mitigasi kebakaran adalah langkah pencegahan yang dirancang untuk mengurangi resiko kebakaran dan dampaknya. Berikut adalah langkah-langkah penting yang harus kita lakukan. Identifikasi resiko kebakaran adalah langkah awal untuk memastikan keselamatan. Lakukan inspeksi rutin terhadap instalasi listrik di rumah dan tempat kerja Anda. Perhatikan kondisi kabel listrik, hindari menggunakan kabel yang rusak, mengelupas, atau sambungan yang tidak aman. Pastikan juga alat-alat listrik tidak dibiarkan menyala terlalu lama atau digunakan secara berlebihan. Simpan bahan mudah terbakar seperti gas, minyak tanah, dan bensin di tempat yang aman dan jauh dari api. Pasang alat pemadam kebakaran ringan seperti APAR di rumah atau tempat kerja. Rencanakan jalur evakuasi yang jelas di rumah dan tempat kerja Anda. Pastikan jalur tersebut tidak terhalang oleh barang-barang dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak dan juga lansia. Pastikan bangunan yang Anda tempati memiliki standar keselamatan kebakaran. Gunakan bahan konstruksi yang tahan api, terutama untuk area dapur atau industri. Pasang detektor asap di setiap ruangan utama dan gunakan sprinkler otomatis untuk memadamkan api pada tahap awal. Melatih diri untuk menghadapi situasi darurat adalah hal penting. Lakukan simulasi kebakaran secara rutin, minimal setiap 6 bulan bersama keluarga atau rekan kerja. Ini membuat Anda tetap tenang dan siap saat keadaan darurat. Pendidikan kesehatan adalah kunci untuk membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran. Dengan pengetahuan yang benar, kita dapat mengurangi resiko dan melindungi diri serta orang lain. Sebagian besar kebakaran terjadi karena penyebab yang sebenarnya dapat dihindari. Hubungan arus pendek listrik adalah salah satu penyebab utama. Dan kelalaian seperti meninggalkan kompor menyala. Pelajari cara menggunakan APAR, pegang APAR dengan baik, tarik pin pengaman, arahkan nozzle ke sumber api, lalu tekan tuas sambil menyapu ke arah api. Pastikan juga Anda memahami fungsi detektor asap dan sprinkler untuk memberikan peringatan dini saat kebakaran terjadi. Hindari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan dan simpan bahan kimia berbahaya di tempat yang aman. Saat kebakaran mulai terjadi di rumah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang, jangan panik, dan segera ambil ponsel untuk menghubungi layanan darurat di nomor 112. Jika api masih kecil dan Anda merasa aman untuk bertindak, cari alat sederhana seperti karung goni atau handuk, rendam dengan air untuk memadamkan api. Asap bisa lebih berbahaya daripada api. Gunakan handuk basah untuk menutup celah di bawah pintu dan tutupi hidung serta mulut Anda untuk melindungi pernafasan. Jangan buang waktu untuk menyelamatkan barang, prioritaskan keselamatan diri dan keluarga. Segera tinggalkan rumah melalui jalur yang aman. Kerjasama antara anggota komunitas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan resiko kebakaran. Bersama, kita dapat mengurangi resiko dan memastikan kesiapsiagaan bersama. Bentuklah tim siaga kebakaran di komunitas Anda. Mereka bertugas melakukan sosialisasi, inspeksi resiko, dan membantu evakuasi saat bencana terjadi. Latih anggota tim secara berkala, terutama dalam penggunaan APAR, teknik evakuasi yang aman, dan pertolongan pertama untuk korban luka bakar.
Jalin kerjasama dengan petugas pemadam kebakaran untuk menyelenggarakan simulasi kebakaran. Pastikan alat keselamatan seperti APAR tersedia di tempat umum termasuk pasar dan terminal. Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam mengurangi risiko kebakaran. Langkah-langkah kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Pendidikan mengenai kebakaran harus diberikan kepada semua kalangan, termasuk anak-anak di sekolah. Pemahaman dasar tentang penyebab kebakaran dan langkah awal penanganan dapat menyelamatkan nyawa. Latih diri Anda dan keluarga untuk evakuasi dari berbagai situasi, termasuk di gedung bertingkat. Gunakan tangga darurat, jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran. Lindungi pernapasan dengan kain basah untuk mengurangi paparan asap. Dan peringatan dini melalui aplikasi kebakaran. Dalam situasi bencana kebakaran, keperawatan berbasis bukti menjadi landasan penting untuk memastikan korban menerima penanganan yang tepat dan cepat. Setiap tindakan yang dilakukan, mulai dari penanganan awal hingga perawatan jangka panjang, berperan besar dalam proses pemulihan korban. Pendinginan luka bakar adalah langkah pertama yang sangat penting. Gunakan air mengalir dengan suhu biasa untuk mendinginkan luka selama 10 hingga 20 menit. Jangan gunakan es atau bahan berminyak karena dapat memperburuk kondisi luka. Setelah itu, balut luka dengan kain steril untuk melindunginya dari infeksi. Jangan pecahkan lepuhan atau mengoleskan bahan yang tidak steril. Trauma kebakaran tidak hanya melalui fisik, tetapi juga mental. Konseling psikologis bagi korban sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma. Dukungan juga harus diberikan kepada keluarga korban agar mereka memahami cara merawat korban secara emosional dan fisik. Dokumentasikan kondisi korban untuk perencanaan perawatan lebih lanjut dan evaluasi respon bencana untuk meningkatkan kesiapan di masa depan. Kebakaran adalah bencana yang bisa datang tanpa peringatan, tetapi dampaknya dapat kita cegah jika kita bersiap. Dengan langkah-langkah sederhana seperti memastikan keselamatan rumah, melatih diri dalam situasi darurat, dan bekerja sama sebagai komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua. Namun, lebih dari sekedar mencegah, ini adalah tentang melindungi sesuatu yang paling berharga. Kehidupan, keluarga, dan harapan kita. Mari jadikan keselamatan sebagai prioritas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya, tanggung jawab keselamatan adalah milik kita semua. Bersiaplah hari ini agar kita tetap kuat menghadapi hari esok. Saya Putri Syifa, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.